خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga seluruh kaum muslimin wal muslimat, mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia dalam kajian setiap minggu ba'da subuh. Dan di Masjid Al-Furqan sedang berkumpul tamu-tamu yang sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Yayasan Al-Fatih, mudah-mudahan semua yang hadir yang di bawah naungan Yayasan Al-Fatih menjadi hamba-hamba Allah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka kumpul beriktikaf di Masjid Al-Furqan sehingga sunnah Rasul dilaksanakan, dan mudah-mudahan dapat dan menikmati malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang nilainya khairun min alfi syahr. Bila duduk di masjid kebetulan dan berharap untuk mendapatkan qadar, sama dengan duduk atau baca Quran atau senyum atau berbuat baik, sama dengan 1000 bulan. Mudah-mudahan juga yang di tempat lain itikaf, ini kawan-kawan dari yang ikut pengajian setiap hari Minggu dari berbagai daerah dan dipancarkan oleh TV UPI, mudah-mudahan dakwah kita istiqomah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengkaji ayat yang akan kita bahas, kita mendoakan dahulu bagi kawan-kawan kita, sahabat kita, kolega kita, termasuk keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal basi isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan, kemudahan dan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, tema materi yang kita ungkap di pagi hari ini, di hari Minggu terakhir bulan suci Ramadan. Kalau ada umur mungkin tahun depan masih juga menikmatinya, namun kalau harus dipanggil Allah, semoga menjadi hamba yang husnul khotimah. Kajian surah Al-Baqarah ayat 215.
menguliti makna infak, zakat, sodakoh, hadiah, fidyah, dan kafarat dalam mewujudkan pribadi suci. Dalam mewujudkan pribadi suci. Jadi ini judulnya cukup memberikan makna di penghujung Ramadan, karena kewajiban zakat ini menjadi berpeluang. Bahkan para agnia itu selalu ngitung zakatnya di Ramadan. Orang-orang yang kaya menghitung jumlah kekayaannya agar menjadi suci, tidak menjadi beban dunia akhirat, maka dihitung di Ramadan ini dan dikeluarkan pun di Ramadan ini, biasanya begitu. Di samping zakat fitrah, zakat yang penyempurna ibadah saum kita. Oke, kita lihat ayat yang kita tampilkan dan mohon dilihat oleh kita semuanya, dan mari kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan membacanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, mereka bertanya kepadamu, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, ini cukup memberikan pernyataan dan memberikan penjelasan, terutama tentang pertanyaan tentang yang bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, terutama datangi dari orang-orang agnia, orang yang banyak harta, bingung dikemanakan ini harta. Lantas ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan. Nah, ini harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Jadi orang tua itu menjadi pusat perhatian anak-anaknya, bukan diantepkan, bukan dibiarkan, apalagi mengemis, justru tidak diperhatikan, tidak demikian. Para anak, kalau di sini kan semuanya anak-anak ya, yang hadir anak-anak, ya anak-anak, anak siapa? Ya anak bapaknya, ya. Jadi anak-anak ini, saya juga anak-anak ya, saya juga anak-anak, anak bapak saya. Nah, ini Pak Haji Duliman, imam besar Masjid Al-Furqon, ini juga anak ini. Anak siapa? Anak bapaknya.
Nah, dikatakan di sini harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Nah, ini. Jadi di Lebaran itu biasanya anak-anak yang punya duit gitu ya, membelikan sarung untuk orang tuanya yang bagus. Yang bagus ya, supaya orang tua gembira. BHS, oh begitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya gajah duduk juga nggak apa gitu ya. Kemudian kerabat, selain orang tua kerabat, mungkin saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu, jadi perhatian juga. Anak yatim, nah apalagi ini anak yatim luar biasa sekarang ini. Anak yatim sedang diberi peluang untuk selalu disayangi oleh orang-orang lainnya, oleh orang muslim yang lainnya. Kalau ada orang yatim di situ, anak yatim, kemudian tidak menyayanginya, tidak mengurusnya, tidak memperhatikannya, nah ini orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Kalau ada anak yatim dipanggil, kemudian jangan ditanya ya. Kau yatim kan jangan ditanya, sudah tahu ditanya lagi gitu. Sudah diberi sesuatu dan dikatakan yang baik. Nih untuk kamu ya, coba kamu jadilah anak yang taat patuh kepada Allah. Waduh, luar biasa. Anak yatim. Kemudian orang miskin, nah ini juga dapat perhatian, dan orang yang dalam perjalanan. Kalau Al-Fatih perjalanannya nggak jauh ya ini. Cuma dari Sukajadi ke sini atau dari tempat lain. Kalau yang lintas-lintas, nah itu mungkin ketika ada, nah perlu juga mendapatkan perhatian. Dan kebaikan apa saja, nah ini penting nih. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Karena ada yang bekerja kalau ada atasan, guru bekerja kalau ada kepala sekolah. Kepala sekolah bekerja kalau ada ketua yayasan. Di yang lain di sono ya. Kalau di sini ya tidak ada begitu. Jadi perbuatan baik apapun yang paling mudah senyum saja. Pagi ini sudah senyum pagi-pagi? Ya kalau nggak ada orang senyum sendirian ya. Nah, tentu ayat malaikat di situ senyum bahagia mungkin. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Mari kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Maraghi ini, seorang sahabat bernama Ibnul Jamuh bertanya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasul, saya ini sudah tua renta, hartaku masih banyak. Jika aku hendak berinfak, apa yang harus aku infakkan? Dan kepada siapa aku berinfak?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasul terkegun sejenak, seraya kelihatan khusus memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula turunlah malaikat Jibril mewahyukan surat yang kita baca ini. Subhanallah. Jadi kalau Rasul ditanya orang tidak langsung jawab. Beda dengan kita. Kalau kita ya begitu. Karena bukan Rasul mungkin ya. Bahkan menjawab pun bener pun jawab gitu. Guru ditanya siswa, tidak tahu jawab juga gitu. Padahal membahayakan tuh. Kalau Rasul tunggu sebentar. Setelah tunggu sebentar, turunlah ayat. Subhanallah. Jadi jawaban Rasul itu tidak ada keraguan di dalamnya, karena memang ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertanyaan tadi kemudian turunlah ayat. Ayat ini juga mengajarkan bahwa apa saja yang dinafkahkan, banyak ataupun sedikit, pahalanya adalah untuk orang yang menafkahkan itu, dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis yang berbunyi bahwasanya pahala perbuatanmu adalah kepunyaanmu.
Akulah yang mencatatnya untukmu. Dan kalau berinfak, biasanya di masyarakat suka ada begini. Kata suaminya, ini infak dari saya saja. Istri saya nggak tahu. Ini infak dari saya. Ini salah ini. Atau kata istrinya, ini infak dari Ece Wungkul. Si akang nama nggak tahu. Ini orang pelit. Allah itu maha kaya. Katakan saja ini atas nama keluarga, gitu. Atas nama keluarga, sehingga akan lebih terasa nuansa kekeluargaan, kebersamaan di dalam berinfak dimanapun kepada siapapun harta itu dikeluarkan. Karena tadi bahwasanya pahala perbuatanmu, perbuatan siapapun adalah kepunyaanmu. Akulah yang mencatatnya untukmu. Jadi jangan khawatir, amalan apapun selalu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Halo, selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Maraghi, udah barusan. Ini belum pindah nih di sini. Oke, belum. Nah, di sini innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Nah, itu ya. Rasul bersabda, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Bahwasanya pahala perbuatanmu adalah kepunyaanmu, akulah yang mencatatnya untukmu. Subhanallah. Dan tidak ada yang terlewat semuanya. Ini hadis riwayat Muslim yang menjadi dasar kuat untuk dijadikan alasan ketika kita menyampaikan penjelasan tentang hal ini. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi mufasir gimana nih? Kita melihat dari berbagai mufasir. Jika kita simak ayat tersebut, memotivasi kita untuk memiliki kepedulian sosial terhadap orang-orang miskin dengan menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Mengapa Islam menganjurkan gerakan infak? Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi menandaskan bahwa dengan berinfak bisa tercipta suasana saling menanggung, saling merasakan, dan saling membantu antara kaum miskin dan kaum kaya di kalangan umat Islam. Nah, jadi anjuran infak, bahkan ada gerakan infak subuh di masjid di Kota Bandung, ada yang menggerakkan infak subuh. Jadi ke masjid itu sudah membawa uang. Kata istrinya, "Pak, ini pakaian sudah siap, sakunya sudah diisi. Nanti datang ke masjid, masukkan ke kain celeng." Itu apa namanya? Namanya apa? Amanat itu. Amanat dari istrinya. Nah, nanti begitu masuk masjid, nah, ada amanat dari istri ini dimasukkan, subhanallah. Ada juga yang begitu diamanati datang kain celeng diam, tidur-tiduran, tahu kain celeng lewat bangun lagi gitu. Imam Ali As-Sobuni dalam Sofatut Tafasir menjelaskan, maksudnya ayat tersebut adalah di sini tasarrufat, ya, tasarrufkanlah, keluarkanlah, berikanlah hartamu kepada orang tua, kerabat, yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ini kata Ali As-Sobuni. Ayat tadi menyandarkan kita bahwa menurut ajaran Islam, harta ini hak milik Allah, sedangkan manusia hanya memiliki hak guna pakai saja. Oleh karena itu, jika Allah memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kepada orang-orang miskin, maka bagi orang-orang yang mampu
tidak ada alasan untuk membangkang, menentang dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dititipi, diamanati harta yang diungkapkan tadi sebagai hak milik Allah dan kita hanya memiliki hak guna pakai saja, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pelajaran ayat ini dalam Aisyarut Tafasir. Pertanyaan dari orang yang tidak tahu sehingga menjadi tahu, ini adalah jalan untuk memperoleh ilmu. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan bertanya merupakan separuh ilmu. Nah ini, kalau ada yang bertanya itu berarti dia sudah ada gambaran, tapi perlu penguatan, penjelasan. Maka dikatakan di sini bahwa orang yang bertanya itu adalah orang yang merupakan ilmu separuhnya sudah dimiliki. Keutamaan berinfak kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat, apabila orang yang berinfak itu kaya dan mereka dalam keadaan miskin membutuhkan bantuan, maka dihimbau umat Islam itu supaya diberi rezeki yang berlimpah dan cukup untuk dimanfaatkan dalam pengembangan dakwah Islam. Kalau serba kurang ya susah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya dermawan. Ada kaya tidak dermawan. Ini kaya dermawan dimanfaatkan. Dorongan untuk melakukan amalan kebaikan dan janji dari Allah dengan balasan yang cukup untuk mereka yang beramal. Dan beramal itu merupakan wujud dari keimanan yang mantap, ilmu yang kuat, amal yang tulus. Tiga hal melekat pada pribadi muslim. Harus kuat imannya, harus mantap ilmunya, dan harus ikhlas amalnya. Insya Allah dengan tiga hal, peluang untuk berbuat baik dan beramal terus menjadi bergulir dalam diri seseorang. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, selanjutnya setelah pelajaran ayat ini nilai-nilai pendidikan. Jadi ayat-ayat tadi itu dilihat dari nilai-nilai pendidikannya gimana ini. Pertama, mendidik hambanya agar senantiasa berinfak kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Bagaimana seorang dosen, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai ya, mendidik para santrinya, mendidik anak didiknya, mendidik jamaahnya agar selalu ia memanfaatkan dan memperhatikan orang-orang yang harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Nah, bagaimana ini mendidik anak di kelas supaya anak itu gemar berinfak, ya, gemar berbuat baik. Bagaimana ini? Tugas-tugas ini tugas para guru ketika mengajar mata pelajarannya apapun, gitu ya. Maka nilai-nilai pendidikan selalu diungkapkannya. Mendidik hambanya agar menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan mengeluarkan haknya dari harta yang dimiliki. Dan kalau anak didik kita berbuat baik, maka ucapkan terima kasih. Kalau anak kita berbuat baik kepada bapaknya, bapaknya ucapkan terima kasih. Misalnya ketika sahur, anak mengambilkan piring, nih piring pak, bapak kan belum ada piringnya, kemudian piring diterima dan anak didoakan, terima kasih nak sudah membantu ayah ya, semoga jadi anak soleh. Nah itu yang jarang dilakukan oleh para orang tua. Ataupun juga ketika gurunya perlu pulpen di kelas, kemudian muridnya memberikan
Guru jarang mengucapkan terima kasih. Harusnya terima kasih nak, sudah pulpen dipinjamkan kepada saya. Semoga engkau jadi anak yang sukses ya. Itu delay yang kadang-kala lupa dilakukan oleh seorang pendidik ataupun guru. Kemudian mengajarkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang suci. Bagaimana mengajarkan akhlak? Dan akhlak itu adalah perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu, karena hasil binaan dari awal di rumah tangga. Jadi kalau akhlak di luar itu hasil binaan di dalam rumah. Kalau anak kita keluar rumah akan membawa akhlak pembinaan di rumah tangganya itu. Kalau ada anak senyum di luar, itu hasil didikan di rumah, bahwa orang tuanya selalu mengajarkan bagaimana supaya senyum kepada yang lain. Nah, jadi ini penting karena pendidikan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi juga ketulusan. Pendidikan itu bukan sekedar pengetahuan dan ketulusan, tapi juga penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ada 3 nilai-nilai pendidikan dalam kajian surat yang kita baca tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah nilai pendidikan kita melihat makna zakat dan hadiah. Menurut bahasa, zakat adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Hawardi mendefinisikan pengertian zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Mengambil, mengumpulkan dan membagikan. Kepada siapa? Kepada yang ada hubungan, harusnya dia itu yang menerima. Petugas zakat namanya amilin. Di situ bukan duduk-duduk di kursi, tapi datang ke rumah-rumah untuk mengingatkan jamaahnya bahwa bagaimana zakat Bapak Ibu. Gitu. Tapi kebanyakannya duduk aja di kursi gitu ya. Kemudian ada yang zakat baru ditegur gitu. Harusnya itu datang silaturahim untuk mengingatkan orang-orang yang kaya agar mengeluarkan zakat. Itu zakat. Jadi zakat dengan nama yang sudah populer di masyarakat dan sudah dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, ini juga sudah dirasakan bagaimana zakat yang dikumpulkan, zakat yang dibagikan, dan zakat yang diterima oleh orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian yang kedua, hadiah. Sedangkan menurut istilah dalam mazhab Syafi'i, hadiah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan yang disertai dengan memindahkan barang tersebut ke penerima hadiah sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini hadiah. Jadi kalau memberikan sesuatu karena ada prestasi, dia guru berprestasi, diberi hadiah, diberi perhatian, supaya yang lain juga mendoakan, subhanallah Pak Anu ya berprestasi, semoga Allah berikan berkahnya. Nah, jangan bertanya kenapa si Anu ya dapat hadiah, saya tahu dia mah kurang rajin, ini ngitung kesalahan orang. Tidak boleh. Kalau sudah tidak ada nasib kebagian, ya sabar saja, mungkin nanti juga ada hadiah yang kedua, begitu ya. Jangan ngotak-ngatik kekurangan orang, ini tidak lucu ya. Hadiah itu prestasi. Seperti ada yang prestasi datang ke masjid paling awal ya, dan membersihkan masjid di akhir, itu prestasi. Ada perhatian dari orang-orang agniya. Itu namanya hadiah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah berbicara zakat dan hadiah, kemudian di sini ada ayat surat At-Taubah ayat 60. Marilah kita lihat bersama-sama dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kemampuan untuk mengeluarkan zakat dan membagikan harta yang kita miliki.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Ada berapa asnaf? Ada berapa asnaf? Halo? Halo para jamaah Jum, ada berapa asnaf? Ya, dihitung ya. Jadi untuk orang fakir tuh. Ada berapa? 8 ya, kata orang dari Jum 8 asnaf. Oke, jadi bagi orang fakir, miskin, amil zakat yang suka nagih-nagih zakat ini. Kemudian yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Itu yang harus menerima zakat. Selain itu tidak. Dan tidak boleh misalnya membuat dirinya miskin supaya kebagian zakat. Dia orang kaya membuat dirinya miskin supaya kebagian zakat, bahkan daftar ke amil zakat. Saya ingin dapat zakat. Ini tidak sesuai. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, tujuan pemberian hadiah nih, ada penjelasan. Tujuan dari pemberian hadiah adalah untuk memuliakan seseorang, misalnya atas kedudukan, prestasi, peranan atau jasa penting yang dimilikinya dalam masyarakat. Terkait dengan pemberian hadiah ini, Imam Al-Ghazali dalam Majmu'ah Rasail memberikan petunjuk tentang adab yang perlu diperhatikan oleh siapa saja yang bermaksud memberikan hadiah kepada seorang atau seseorang sebagai berikut. 1. Memandang utama kepada orang yang diberi hadiah. Memandang utama kepada orang yang diberi hadiah. Terus memperlihatkan rasa senang pada waktu menyerahkan hadiah. Jadi kalau menyerahkan hadiah itu harus kelihatan senang yang menyerahkannya. Jangan buat banget begitu ya. Atau jadi pelotot, tidak boleh, dengan senyum. Selamat ya, dapat hadiah, berprestasi, nih mohon diterima. Masya Allah. Bersyukur ketika melihat orang yang akan diberi hadiah. Nah ini penting nih. Bersyukur ketika melihat orang yang akan diberi hadiah. Berarti dia tidak dapat hadiah nih, tapi melihat ada orang mendapatkan hadiah, bersyukur. Subhanallah, gak kelihatan dapat hadiah, tapi Allah jadikan dia dapat hadiah. Subhanallah, ikut bergembira. Semoga saya di lain waktu. Nah, itu yang membawa ketenangan. Dan juga ada doa di situ. Mengikhlaskan hadiah tersebut, tidak pamrih walaupun banyak. Udah diberi hadiah, tapi yang ini kembalikan ya. Nah, tidak begitu. Sudah berikan semuanya.
hadiah itu, karena tadi ada adab yang dilakukan oleh orang yang memberikan hadiah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah sekarang infak dan sodakoh nih, atau sedekah. Dari sisi etimologi, infak berasal dari kata anfako yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam, seperti pembangunan masjid. Jadi membangun masjid itu kan ada harta dari infak. Tapi kalau bisa jangan meminta di tengah jalan, karena menghalangi lalu lintas. Biar aja yang memberikan infak datang sendiri, cuman pengumuman aja. Di sini sedang akan dibangun dan sedang mengumpulkan infak dan sodako dari hamba-hamba yang ingin mendapatkan tempat di sorga. Nah begitu. Karena orang yang berinfak untuk masjid gitu ya, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, tentu dengan iman dan mengharapkan doa Allah SWT, maka akan dibangunkan rumah di sorga. Udah berapa masjid yang kita bangun, walaupun tidak sekaligus ya, mungkin hanya sekedarnya hanya semen 1 sak gitu, hanya paku 1 kilo misalnya gitu ya. Berapa saja kemampuannya. Kemudian sedekah secara bahasa berasal dari kata sidqoh, bahasa Arab, yang artinya benar. Pengertian dari sisi terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Nah, itu sedekah yang menurut pengertian tersebut. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Tapi kata ahli siapa tuh, senyumnya harus senyum yang manis, senyum simetris, kiri kanan 2 cm. Jadi kalau senyumnya yang kiri 3 cm, yang kanan 1 cm, ini orang lari, bukan penghormatan, tapi itu mungkin dirasakan kurang nyaman. Maka para siswa kalau di kami itu belajar senyum simetris. Datang ke kamar mandi, ada kaca di situ, cermin, coba belajar senyum simetris, senyum yang membuat orang jadi senang. Dan itu termasuk ibadah, tentu dengan tulus. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang fidyah. Adapun fidyah sendiri diambil dari kata fada, artinya mengganti atau menebus. Arti fidyah menurut lugo bahasa ialah tebusan atau penebusan. Sedangkan menurut istilah artinya ialah penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena sesuatu hal ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti puasa Ramadan dan dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, karena tidak mampu, sudah tua renta gitu ya, udah dengan fidyah saja. Setiap hari mengeluarkan untuk pengganti bagi yang tercatat tidak ada kemampuan lagi dalam menjalankan ibadah puasa. Sedangkan kifarat secara bahasa berasal dari kata kafaro yang tadinya, yaitu berarti mengganti, membayar, menutupi, dan memperbaiki. Nah, ini kifarat. Kifarat adalah salah satu cara untuk menebus kesalahan yang sengaja dilakukan dengan membayar sejumlah dana
yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan sasarannya. Nah, itu kifarat begitu. Jadi ada sebab. Ada sebab. Ya, sebabnya mungkin melanggar. Di samping batal juga mungkin ada kifarat gitu ya. Adapun dalam Qamus Al-Fiqhi dikatakan menyebutkan makna kifarat sebagai sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain. Nah ini. Jadi kifarat yang dilakukan. Nanti kifaratnya ada macam-macam ya yang harus dilakukan oleh seorang yang bersalah. Ada yang puasa, ada yang memerdekakan hamba sahaya, ada yang memberikan makan ke 60 miskin, ada yang berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu pilihan-pilihan kifarat itu. Kenapa? Ya karena melanggar. Melanggar apa? Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah ini fidyah dan kafarat adalah dua hal yang berbeda dalam Islam. Fidyah adalah penebusan atas puasa Ramadan yang tidak dapat dilakukan atau ditinggalkan karena alasan yang dibenarkan syariat. Sedangkan kafarat adalah penebusan atas puasa Ramadan yang sengaja dilanggar tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nah itu puasa dilanggar. Suami istri misalnya ngabuburit, tidur-tiduran di tempat tidur. Dapat dibayangkan apa yang terjadi. Bisa jadi batal kifarat. Ada yang harus dikeluarkan. Nah itu. Kemudian juga fidyah semata-mata berbentuk sedekah. Sedangkan kafarat tadi ada yang berbentuk puasa di samping kemungkinan membayar tebusan dalam bentuk uang atau harta. Fidyah dalam hal puasa berlaku bagi mereka yang tidak kuat berpuasa dan tidak lagi memiliki kemampuan fisik untuk berpuasa di hari lainnya. Puasa nggak kuat, di hari lain juga nggak kuat. Nah, itu. Golongan ini adalah orang tua renta yang sudah tak mampu berpuasa, juga orang yang sakit yang tak ada harapan sembuh. Caranya adalah dengan memberikan makanan pokok sejumlah hari yang dia tinggalkan. Itu kaitannya fidyah dan kifarat. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini ada ayat Quran. Mari kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan setiap hurufnya di bulan Ramadan akan berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini dalil yang diungkapkan tadi. Selanjutnya hadirin waladirat rahimakumullah, mengapa kita harus mengeluarkan harta yang kita miliki untuk haknya? Nah, ini pertanyaan. Mari kita lihat jawabannya. Ingat, dia ada kata-kata ingat nih, berarti meminta untuk berpikir nih. Ingat, berarti ya ingat begitu. Jangan-jangan dia sedang tidak ingat nih, gitu. Diajak ingat nih. Harta kita adalah titipan. Jadi kita kalau punya harta ini hanya titipan saja. Harta yang ada di tangan manusia dinamakan titipan, sebab memang semua itu hak Allah, yang sebagiannya harus diberikan kepada kaum du'afa maupun untuk perjuangan dakwah Islamiyah. Harta yang tidak diberikan sebagiannya kepada pihak yang berhak menjadi harta yang najis dan kotor. Saya ulangi supaya lebih jelas ini. Di harta yang ada di tangan manusia dinamakan titipan, sebab memang semua itu hak Allah yang sebagiannya harus diberikan kepada kaum du'afa maupun untuk perjuangan dakwah Islamiyah. Harta yang tidak diberikan, dikumpul-kumpul gitu ya, dikumpul-kumpul aja, dilihat. Harta yang tidak diberikan sebagiannya kepada pihak yang berhak menjadi harta yang najis dan kotor. Ada orang yang rekeningnya banyak dan tidak tahu jumlahnya. Menanyakan jumlah rekening saya hari ini berapa, nanyakan ke sopirnya. Tapi tidak infak itu, hanya ngumpul-ngumpul. Nah, ini penjelasannya yang barusan. Nanti baca lagi. PPT-nya dibagikan lagi nanti supaya dibaca lagi. Artinya harta tersebut masih bercampur dengan air mata du'afa. Harta tersebut masih menyimpan harapan bagi orang lain. Harta tersebut masih membuat du'afa hidupnya bergantung dan lain-lain. Diingat kalau menahan harta, ingat kepada jeritan du'afa yang sedang kelaparan. Ingat du'afa yang sedang merintih gara-gara orang kaya tidak memperhatikan. Ingat ke situ. Maka dikatakan pada penjelasan selanjutnya, dikatakan tadi najis dan kotor, maka najisnya harta yang tidak dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya juga memiliki makna yang luas secara sosial. Di antaranya tertutupnya hati manusia dari rasa empati terhadap kaum du'afa. Kemudian ketertutupan hati inilah yang berdampak negatif secara luas dalam kehidupan masyarakat, yaitu tidak adanya pemerataan strata kehidupan ekonomi serta terjadinya kesenjangan sosial yang menganga. Jadi ini perlu diulang-ulang dibaca supaya jadi ada kemauan untuk mengeluarkan. Kalau ada uang di dalam memang sudah mencukupi. Ingat du'afa yang sedang menjerit, yang sedang menangis kelaparan, ya. Ini makan di rumah makan dengan enak-enaknya, sedangkan mereka yang menjerit itu tidak mendapatkan perhatian. Ini kata-kata yang di paragraf pertama, di kata-kata ingat ini dibaca ulang. Terus selanjutnya hadirin rahimakumullah. Nah ini Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Mahrum itu orang miskin yang tidak meminta. Dia teh nggak punya apa-apa tapi nggak minta dia itu. Beda dengan yang satu ini nih. Waduh, minta terus gitu ya. Bahkan mengatakan sudah lama saya jadi orang miskin. Kapan berakhir kemiskinan saya? Nanya ke orang kaya gimana ini? Ada yang begitu, ada juga yang diam, senyum lebar, hatinya tenang, tapi nggak punya apa-apa. Itu juga perlu diperhatikan. Namanya itu al-mahrum, bukan almarhum. Apa salah? Bukan almarhum tapi al-mahrum. Coba dibaca al-mahrum, bukan almarhum. Takut pahili gitu kan nanti. Ente almarhum? Masa saya almarhum? Almahrum. Nah gitu. Artinya orang miskin yang tidak meminta, itu pun perlu diperhatikan gitu. Jangan karena nggak meminta terus pura-pura lagi, jangan itu. Kasih. Ad-Dariyat ayat 19. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini Allah juga berfirman di sini dalam surat Al-Zukhruf. Mari kita baca pelan-pelan. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Oke, ini juga sangat menyentuh ayat yang kita baca barusan. Selanjutnya, keutamaan mengeluarkan harta yang kita miliki. Nah, ini keutamaannya. Mari kita lihat keutamaannya apa nih. Yang pertama, membersihkan, menyucikan, dan mententramkan jiwa. Oh, gitu. Jadi membersihkan, menyucikan, dan mententramkan jiwa. Nah, di sini Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ayat perlu dibaca ulang. Pertama, ini petugas zakat. Ambil zakat, datang kepada orang kaya, buat perjanjian, besok akan hadir silaturahim untuk ngitung-ngitung harta agar selamat dunia akhirat. Gitu ya kalimatnya. Atau kirim surat untuk menyelamatkan kehidupan, masya Allah. Ambil nih, para ambilin dengan etika ya, mengambilnya dengan etika, dengan akhlak dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Tuh, ini mau menyucikan dan membersihkan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Kalau sudah terjadi proses itu ya,
maka berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Kalau ada orang yang memberi, ya, orang yang menerima enggak pernah terima kasih, tenuhun, tidak hatur nuhun, tidak terima kasih, diam aja. Itu orang yang memberi bertanya, apa pemberian saya sampai enggak? Kalau kata Al-Quran, kalau kita menerima dari orang lain, segera doakan, jazakallahu khairan katsira atau jazakumullahu khairan katsira. Itu ajaran Islam kalau kita menerima pemberian apapun dari orang lain. Jadi jangan diam. Kenapa? Itu dapat menenangkan, dapat mententeramkan, dan juga dapat berkah yang terus Allah turunkan gitu. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ini bagaimana hal ini diajarkan ke anak-anak kita, supaya anak-anak kita selalu kalau ada pemberian apapun dari temannya dengan ucapan doa yang membawa ketentraman dan ketenangan. Jangan melihat sedikit banyaknya, ya, karena sedikit tidak ada doa. Tapi kalau besar doanya 2 kali, tidak boleh begitu, ya. Pokoknya pemberian apapun, sebesar apapun, ucapkan jazakallahu katsira. Semoga Allah membalas yang berlimpah. Waduh, itu kalimat yang membawa ketenangan. Selanjutnya yang kedua, halo. Di sini juga diungkapkan di dalam pengungkapan Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan permintaan Abi Lubabah kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, harta kami banyak, ambillah dan sedekahkanlah, atau namaku serta mintakan ampunan bagi kami. Diulangi, ya Rasulullah, harta kami banyak, ambillah dan sedekahkanlah atas namaku serta mintakan ampunan bagi kami. Rasul menjawab, maaf Lubabah, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun. Subhanallah, Nabi itu jawabannya sangat menyentuh. Ketika Lubabah dengan menggambarkan, memperlihatkan itu, kemudian diminta untuk mengambil dan seterusnya, Nabi menjawab, maaf Lubabah, saya ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun. Tatkala itu turun ayat yang diungkapkan tadi, ya, memerintahkan kepada Rasul untuk mengambil harta Lubabah sebagai zakat. Disyaratkan dalam kalimat, ambillah zakat-zakat itu dari sebagian harta mereka. Dan turun ayat memberikan penjelasan. Lalu apakah gerangan hikmah diwajibkan zakat? Nah ini ayat tadi menjelaskan ada 3 hikmah diwajibkan zakat. Pertama, untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, hak orang-orang yang terkapar di pinggir-pinggir jalan, hak orang-orang yang tidur di kolong-kolong jambatan, hak orang-orang yang merintih menahan sakit karena kelaparan, dan hak orang-orang yang merasakan pahit pekik getirnya kehidupan. Dan yang kedua, untuk menyucikan jiwa dari berbagai penyakit tercela. Yang ketiga, untuk menimbulkan ketenangan dalam kehidupan. Mudah-mudahan orang kaya ini pada mendengar, ya, semuanya, sehingga tersentuh hatinya untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Halo, selanjutnya. Selanjutnya, jika orang kaya sudah mau berderma, konglomerat mau membayar zakat, pejabat peduli nasib rakyat, akan lahirlah tatanan kehidupan yang aman, nyaman, adem ayem, dan tentrem. Sebaliknya, jika orang kaya malas bersedekah, konglomerat enggan berzakat, akan lahirlah kecemburuan dan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.
Akibat kecemburuan dan kesenjangan sosial tersebut muncul tindak kriminal, pencurian, penjarahan, perampokan, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang kaya. Itu disebabkan karena ulah sebagian orang kaya yang tidak mau peduli dengan nasib kaum du'afa. Kalau orang-orang kaya, jangan diam aja nih, mesti disimak dan mesti diperhatikan, dan semoga dibukakan pintu hati kita semuanya untuk gemar berinfak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, 2, mewujudkan harmoni kehidupan dan menumbuhkan perekonomian Islam. Salah satu unsur yang penting dalam mewujudkan harmoni kehidupan adalah adanya pemerataan ekonomi. Harta Islam tidak membolehkan harta hanya beredar pada kelompok orang kaya saja. Allah berfirman, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Keluarkan untuk kaum du'afa. Terus selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza staka minhu udwun tada'alau sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu. Bila ada satu anggota jasad yang sakit, maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam. Ini dibaca pelan-pelan, supaya tersentuh. Begitu untuk mewujudkan solidaritas melalui harta yang dimiliki, kata Rasul. Selanjutnya, 4, Allah akan melapangkan rezekinya dan memberi rezeki terbaik bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya karena Allah. As-Saba 39. Oke, kita lihat. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Diyakinkan kalau kita infak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, hadirin wal hadirat, akibat tidak mengeluarkan harta. Nah, ini bagi orang-orang yang pedit nih, yang koret, pedit, tak mau mengeluarkan harta. Allah berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka,
inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Di mana? Di mana nih? Di neraka. Jadi pada hari dipanaskan emas dan perak di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Dahi siapa? Dahi orang yang pedit, orang yang berharta tapi tidak mengeluarkan. Lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan dulu hanya untuk dirimu sendiri saja, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Masya Allah. Mudah-mudahan harta kita menyelamatkan kita. Mudah-mudahan harta yang Allah titipkan kita keluarkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Ada kisah teladan nih. Waktunya sebentar lagi nih ya. Mohon maaf nih. Biasanya jam 6 lewat sudah dikit sudah selesai. Karena ini minggu terakhir. Jadi kelihatan minggu terakhir minggu yang rindu dengan malam qadar. Subhanallah. Ini wajah-wajah teman-teman ini kelihatan rindu malam qadar. Termasuk yang 360, 80 di Zoom ini yang ikut bareng-bareng. Rindu ya, halo. Ini minggu terakhir, jangan salah. Minggu depan sudah apa? Lebaran ya, lebaran. Yusuf Al-Qaradawi ini menuturkan di Basrah semua penduduknya mengalami kemakmuran yang melimpah, tidak ada lagi seorang pun yang bersedia menerima pembagian zakat. Bahkan Amir di Basrah sampai mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz supaya rakyat hidup sejahtera, sampai saya sendiri khawatir mereka akan angkuh dan sombong. Dalam surat balasannya Umar berkata, ketika memasukkan penduduk surga ke surga dan penduduk neraka ke neraka, Allah Subhanahu wa taala merasa senang kepada penduduk surga karena mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka suruhlah orang yang menemuimu agar memuji Allah. Ulangi, barusan ada kesalahan kata ya. Dalam surat balasannya Umar berkata, ketika memasukkan penduduk surga ke surga dan penduduk neraka ke neraka, Allah Subhanahu wa taala merasa senang kepada penduduk surga karena mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka suruhlah orang-orang menemuimu agar memuji Allah. Jadi ke surga. Dan di sorga itu luar biasa dan tidak bisa dibayangkan saking tingginya nilai sorga, terbatasnya pikiran manusia. Selanjutnya halo selanjutnya. Nah ini doa nih. Kalau sudah doa biasanya selesai pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki halalmu agar terhindar dari yang kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu, bukan karena karunia selainmu. Mungkin di sini ada hadirin jamaah yang di Al-Furqan dan yang di Zoom mungkin sudah hafal doa ini. Dan mari teruskan baca doa.
Ulangi baca doanya. Allahumma kfini, sama-sama. Bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halalmu agar terhindar dari yang kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu, bukan karena karunia selainmu. Di sini ada kata-kata cukup. Jadi beli mobil cukup, beli rumah cukup, apa saja cukup. Memberi orang lain cukup. Jangan minta banyak-banyak tapi nggak cukup-cukup. Minta saja yang cukup. Minta yang cukup. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu agar terhindar dari yang kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu, bukan karena karunia selainmu. Itulah hadirin jemaah yang berbahagia, pengajian kita pada pagi hari ini di hari Ahad terakhir di penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tadi malam kita mendapatkan malam qadar. Amin. Itu saja hadirin wal hadirat, mari kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang berpuasa, yakinkan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Profesor Yuniarsi, Ibu Cucu hadir selalu dan sehat walafiat, dan semua yang hadir yang tidak kami sebut satu persatu. Kita akhiri kegiatan ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan belum ada ketentuan apakah ngaji atau tidak karena lebaran. Mudah-mudahan nanti player menyusul kalau ada pengajian. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya akan mendahului keluar untuk melaksanakan tugas yang lain. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.